Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahmudi Ali dari D4 Teknik Listrik kelas 2023D dengan NIM 230913871006. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya, yaitu dengan tema mengenal robot di rumah, aplikasi Internet of Things. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat pada saat ini, khususnya teknologi robotika yang tidak hanya berkembang dalam dunia industri saja, tetapi sudah masuk berkembang di beberapa bidang yang diaplikasikan pada robot pelayanan. Robot industri sering digunakan untuk membantu menyelesaikan proses produksi di pabrik atau industri, sementara robot pelayanan banyak digunakan untuk membantu layanan medis, pekerjaan rumah tangga, restoran, pendidikan, permainan, hiburan, dan sebagainya. Metode penelitian. Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian pustaka atau literatur research. Dikatakan sebagai penelitian pustaka karena penulis meneliti dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka dari buku, jurnal ilmiah, arsip, dokumen resmi pemerintah, karya ilmiah, dan sebagainya, serta sumber tertulis lainnya seperti artikel, majalah ilmiah yang relevan dengan pembahasan mengenai masalah penggunaan Internet of Things di dalam smart home. Hasil dan pembahasan Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus, yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor jaringan dan aktuator untuk memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru yang diperoleh secara independen. Cara kerja Internet of Things. Dasar prinsip kerja perangkat IoT adalah benda di dunia nyata diberikan identitas unik dan dapat dikali di sistem komputer dan dapat direpresentasikan dalam bentuk data di sebuah sistem komputer. Pada awal-awal implementasi gagasan IoT, pengenal yang digunakan agar benda dapat diidentifikasi dan dibaca oleh komputer adalah dengan menggunakan barcode, kode QR, dan identifikasi frekuensi radio atau RFID. Dalam perkembangannya, sebuah benda dapat diberi pengenal berupa IP address dan menggunakan jaringan internet untuk bisa berkomunikasi dengan benda lain yang memiliki pengenal IP address. Contoh perangkat IoT yang sering digunakan di rumah, seperti yang pertama yaitu Smart TV yang terhubung ke internet untuk mengakses konten melalui aplikasi seperti video dan musik. Yang kedua ada CCTV. Penghuni dapat memantau rumah mereka saat pergi atau berlibur. Sensor gerak pintar juga dapat mengidentifikasi perbedaan antara penghuni, pengunjung, hewan peliharaan, dan pencuri, serta dapat memberitahu pihak berwenang jika perilaku mencurigakan terdeteksi. Dan yang ketiga ada Smart Thermostat, seperti Nest dari Nest Labs. Dilengkapi dengan Wi-Fi terintegrasi, perangkat itu memungkinkan pengguna menjadwalkan, memantau, dan mengontrol suhu rumah dari jarak jauh. Perangkat ini juga mempelajari perilaku pemilik rumah dan secara otomatis mengubah pengaturan untuk memberikan penghuni kenyamanan dan efisiensi maksimum. Kesimpulannya adalah Internet of Things merupakan suatu konsep yang mempunyai kemampuan untuk mentransfer data dan memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus tanpa memerlukan interaksi manusia ke komputer. Pada dasarnya, rumah pintar atau smart home adalah rumah yang menyediakan kenyamanan, keamanan, efisiensi energi bagi rumah setiap saat. Teknologi ini dapat bekerja saat orang ada di rumah maupun tidak ada di rumah. Internet yang dapat digunakan di semua perangkat membuat penggunanya bisa berinteraksi langsung dengan beberapa perangkat rumah tangga yang ada di rumah. Hal ini sejalan dengan tujuan IoT yang menghubungkan hampir semua perangkat yang untuk
berinteraksi setiap harinya dengan manusia melalui koneksi internet. Namun, tantangan terbesar yang menjadi hambatan dalam mengkonfigurasi IoT adalah sebagian besar biaya pengembangan IoT masih tergolong mahal dan sangat tergantung pada koneksi internet, sehingga menuntut penggunanya untuk memiliki tingkat stabilitas internet yang tinggi. Sekian video yang saya buat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.